Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 dari Kimia C 2022 akan mempresentasikan tentang materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailat Hanadira Kavin dengan NIM 22030234069. Selanjutnya teman saya Indra Prasetya dengan NIM terakhir 093. Saya Meltia Rahma dengan nomor NIM 106. Berikut penjelasan dari kami. Baik, selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini kita mempunyai 7 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian bangsa dan negara. Yang kedua, penduduk dan warga negara. Ketiga, asas kewarganegaraan. Dan keempat, problem status kewarganegaraan. Kelima, hak warga negara. Keenam, kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, kewajiban negara dan pemerintah. Sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban negara, ada kalanya kita harus mengerti pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta pemerintah sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu. Lalu, negara merupakan wadah yang memungkinkan orang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Setelah itu, banyak para ahli yang memberikan definisi tentang negara. Namun syaratnya dan pengertiannya mencakup elemen seperti berikut. Penduduk yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu. Lalu wilayah yaitu batas teritorial yang jelas atas darat dan laut serta udara di atasnya. Yang ketiga, pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi, dan kebijakan mencapai tujuan. Dan yang keempat, kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain dan negara memperoleh pengakuan dunia internasional. Lalu, secara umum, setiap negara itu mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Yang kedua, fungsi pengaturan dan ketertiban. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang keempat, fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban. Selanjutnya, pengertian penduduk dan warga negara. Penduduk menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 ayat 1 ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang dengan sebagai warga negara. Pernyataan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu penduduk, ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu yang dapat dibedakan warga negara dengan warga negara asing atau WNA. Yang kedua, bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara atau kantor imigrasi yang bersangkutan seperti turis. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ini ada 4. Yang pertama, asas kelahiran atau ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Yang keempat, asas perkawinan, yaitu sebagai status kewarganegaraan yang memiliki asas kesatuan hukum sebagai suami istri. Dan yang keempat, unsur pewarganegaraan atau naturalisasi adalah seseorang yang punya hak opsi atau tidak menjadikan dia warga negara. Dan selanjutnya adalah problem status kewarganegaraan.
Ada 3 problematik status sebagai kewarganegaraan, yaitu apatrid. Apatrid yaitu seseorang yang tidak mendapat kewarganegaraan yang disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua adalah bipatrid. Bipatrid yaitu seseorang akan mendapatkan 2 kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang warganegaranya menganut sanguinis, sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut asas ius soli. Yang ketiga adalah multipatrid. Multipatrid yaitu seseorang atau penduduk yang tinggal di perbatasan antara 2 negara. Hak selanjutnya adalah hak warga negara. Hak warga negara, hak asasi merupakan hak dasar yang melekat dalam kodrati pada diri manusia yang sifatnya universal dan abadi. Berikut adalah contohnya, contoh dari hak warga negara. Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghimpunan yang layak. Yang kedua adalah berhak berserikat, yaitu berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Yang ketiga adalah berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat adalah berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang kelima, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Saya lanjutkan untuk sebab kewajiban warga negara. Sebelumnya, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Sebagai contoh, yaitu 1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara. 4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 5. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab negara. Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. 2. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar. 3. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.